Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Kalau memang sehat, mari senantiasa jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang memberi kita nikmat sehat, memberi kita kesempatan, memberi kita kemampuan, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun lewat virtual atau lewat online untuk bersama-sama belajar pendidikan agama Islam. Dan sebelum kita mulai, mari kita awali dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 kali ini, alhamdulillah kita sudah sampai di pelajaran 7, yaitu mari mengenal Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, apa makna Rasul Allah? Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Ya, dalam surat Al-An'am ayat 48 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin. Yang artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ayat tadi menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul, yaitu untuk apa? Untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menaati perintahnya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat. Rasul juga memberi peringatan, maksudnya yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, maka akan mendapat balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia lainnya, Rasul juga hidup seperti kebanyakan manusia. Mereka makan, minum, berjalan, menikah, mempunyai anak, bisa merasa sakit, merasa senang, merasa susah, semakin tua, meninggal, dan juga sifat-sifat manusiawi lainnya. Di samping itu, para rasul juga memiliki tugas serta sifat-sifat. Para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin atau membimbing manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia serta di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Nah, untuk mengetahui sifat-sifat wajib bagi Rasul, ya,
Contohnya adalah pada suatu ketika terjadi percakapan antara Fatimah dan ayahnya tentang sifat-sifat Rasul. Ayahnya bertanya kepada Fatimah, "Fatimah, apakah kamu sudah tahu sifat-sifat Rasul itu?" Kemudian Fatimah menjawab, "Insya Allah sudah tahu ayah, yaitu Siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah." Fatimah menjawab seperti itu. Kemudian ayahnya melanjutkan, "Coba kamu jelaskan sifat-sifat itu secara rinci." Dan Fatimah kembali menjawab, "Wah, belum bisa ayah." Ayahnya melanjutkan pembicaraannya, "Nah, kalau begitu tolong ambilkan buku kecil di atas meja belajar kakakmu. Judulnya Sifat-sifat Wajib bagi Rasul. Coba kamu buka halaman 8 sampai 10. Bacalah dengan baik. Nanti kamu jelaskan isinya. Kamu pasti bisa." Begitu kata ayah kepada Fatimah. Setelah beberapa jam kemudian, Fatimah menghampiri ayahnya yang masih duduk bersama ibunya di ruang makan. Seraya berkata, "Ayah, aku sudah selesai membaca halaman 8 sampai 10. Kemudian ayahnya menjawab, "Bagus. Sekarang coba kamu jelaskan isi buku yang kamu baca tadi." Fatimah menjawab, "Baiklah, ayah." Nah, Fatimah menjawab dengan penuh semangat. Kemudian dijawablah oleh Fatimah. Pertama, Rasul itu bersifat siddiq, artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil atau tidak mungkin dia berkata dusta atau bohong. Yang kedua, Rasul harus amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil khianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Dan yang ketiga, Rasul bersifat tabligh, artinya menyampaikan. Seorang Rasul menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Dan yang keempat, Rasul bersifat fatonah, artinya cerdas, pandai, atau bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, perlu kita ketahui bahwa sifat-sifat para rasul yang diuraikan tadi adalah tidak cukup kalau hanya kita ketahui saja, tetapi harus menjadi sifat dan perilaku kita sebagai manusia dan pengikut para rasul. Kata ayah Fatimah, ya, kayak kata ayahnya Fatimah mengakhiri percakapan dengan Fatimah tentang sifat wajib Rasul. Nah, jadi anak-anak sudah tahu ya, sifat wajib bagi Rasul ada 4, ya, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq artinya jujur atau benar. Kemudian amanah artinya dapat dipercaya. Kemudian tabligh artinya menyampaikan, dan fatonah artinya cerdas. Dengan begitu, bukan hanya kita hafal dan tahu saja, tapi kita juga bisa memulai untuk membiasakan sikap yang
mencerminkan sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama, berbuatlah yang benar. Artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Hindari berbuat buruk yang tidak disenangi oleh Allah dan manusia lainnya. Yang kedua, kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, maka kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak percaya. Dan yang ketiga, pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri kita sendiri, keluarga, kemudian kepada yang lainnya. Dan yang keempat, hidup itu apalagi ya kita sekolah ya, belajar, maka harus menjadi cerdas, yaitu cerdas akal dan juga cerdas nurani. Artinya akal kita cerdas, hati kita, budi pekerti kita juga harus cerdas, harus baik. Ya, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, mari untuk selalu mentaati protokol kesehatan demi kesehatan diri kita dan orang-orang di sekitar kita, yaitu dengan selalu memakai masker, kemudian mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan juga tidak perlu bepergian kalau memang tidak begitu penting. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar pendidikan agama Islam kembali dengan seperti sedia kala, yaitu dengan tatap muka. Amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah, dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.